pertarungan terakhir para pemburu iblis melawan Raja Iblis Tanjiro. Di manganya pada chapter 200, setelah Muzan dikalahkan, banyak dari anggota pemburu iblis dan para Hashira yang terluka parah dan juga beberapa dari mereka yang tewas. Gyu yang khawatir segera mencari keberadaan Tanjiro, lalu terlihatlah para Kakushi yang sedang menangisi Tanjiro di hadapannya. Melihat itu, Gyu ikut bersedih karena mengira kalau Tanjiro sudah mati. Tetapi secara mengejutkan, Tanjiro kembali sadar dan bangkit lagi sebagai iblis. Di sini terungkaplah mengapa Tanjiro bisa berubah menjadi iblis. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada chapter 200. Pada chapter 201, memperlihatkan Muzan yang sudah hampir terbakar matahari, memberikan dan menaruh semua impiannya pada Tanjiro untuk menjadi iblis terkuat. Meskipun detak jantung Tanjiro sudah berhenti, tetapi sel-sel dalam tubuhnya masih bekerja. Muzan lalu memutuskan untuk memberikan seluruh darah dan kekuatannya kepada Tanjiro. Dengan sisa kekuatannya, Muzan terus memompa darahnya ke tubuh Tanjiro sambil berkata kalau Tanjiro akan menjadi iblis terkuat yang bisa menaklukkan matahari dan meneruskan tujuannya untuk menghabisi para pemburu iblis yang ada. Semua itu adalah upaya terakhirnya Muzan agar mimpi dan tujuannya bisa tetap tercapai meskipun dirinya sudah terbunuh. Setelah berubah menjadi iblis, Tanjiro pun pulih dari semua luka-lukanya dan meregenerasi kembali tangannya. Tanjiro lalu menyerang salah satu dari Kakushi yang berada di dekatnya. Tetapi dengan cepat, Gyu langsung menolongnya dan menyuruh mereka untuk menjauh dari Tanjiro. Karena terkejut dengan tampilan Tanjiro yang menjadi iblis, mereka hanya terpaku dan Tanjiro kembali melancarkan serangan. Tapi, untungnya sinar matahari mengenai tubuh Tanjiro yang membuatnya kesakitan sehingga orang-orang itu masih bisa selamat dari serangan Tanjiro. Dengan sigap, Gyu memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk menjauh dari Tanjiro dan menyuruh sisa-sisa pemburu iblis yang masih bisa bergerak untuk membantu melawan Tanjiro. Dan di saat Tanjiro ingin berlindung di balik bayangan, Gyu dengan cepat menusuk Tanjiro untuk menahannya agar tetap berada di bawah sinar matahari. Beberapa saat kemudian, Gyu melihat tubuh Tanjiro yang berhenti terbakar dan perlahan pulih dari luka bakarnya itu. Tanjiro lalu melancarkan serangan ke arah Gyu dan membuat dagunya terluka. Di saat itu juga, Inosuke datang untuk membantu. Ketika Inosuke hampir berhasil menebas leher Tanjiro, dia seketika terhenti dan tidak bisa menebas leher Tanjiro karena Inosuke tidak bisa menebas leher sahabatnya sendiri. Saat Inosuke dan Gyu terpojok, Nezuko datang untuk menghentikan Tanjiro. Nezuko kemudian memeluk Tanjiro sambil memohon agar dirinya tidak berubah menjadi iblis supaya mereka bisa berkumpul kembali di rumah. Dengan kata-kata dari Nezuko, membuat Tanjiro sedikit lebih tenang. Tapi setelah itu dia kembali mengamuk dan menjerit layaknya hewan buas. Kemudian Zenitsu datang sambil menangis dan memeluk Tanjiro. Dia mengatakan bahwa orang yang saat ini sedang Tanjiro lukai adalah adiknya sendiri yaitu Nezuko. Inosuke pun datang kembali dan memberikan beberapa pukulan ke kepalanya Tanjiro karena merasa frustasi melihat sahabatnya yang telah berubah menjadi iblis. Bukannya tersadar, Tanjiro malah semakin mengamuk dan mengeluarkan cambuk tulang dari punggungnya seperti yang dimiliki oleh Muzan. Nezuko yang masih memeluk kakaknya itu terus saja meyakinkan Tanjiro agar tidak kehilangan kesadarannya. Tetapi Tanjiro tetap tidak menghiraukannya dan lanjut menyerang para pemburu iblis dengan cambuk tulangnya itu. Saat cambuk itu hampir mengenai Zenitsu, Gyu datang untuk menghalau serangan Tanjiro dengan jurus pernapasan air keempat. Setelah itu, Tanjiro menciptakan bola energi untuk ditembakkan ke arah para pemburu iblis. Namun, serangannya lagi-lagi meleset. Serangannya itu kembali dihalau oleh Nezuko menggunakan tangannya. Akibatnya, tangan Nezuko terluka cukup parah. Di saat Gyu dan Yushiro sedang mencari cara untuk menghentikan amukan Tanjiro, Kanao Sayuri datang dengan sebuah obat anti Muzan cadangan yang sebelumnya diberikan oleh Shinobu. Dengan sisa kekuatannya, Kanao nekat menggunakan pernapasan bunga bentuk terakhir miliknya untuk menyuntikkan obat anti Muzan ke tubuh Tanjiro. Meski Kanao harus terkena serangan dari Tanjiro, tapi dia berhasil menyuntikkan obat itu ke tubuh Tanjiro. Di saat itu juga, obatnya langsung bekerja pada tubuh Tanjiro. Kemudian, memperlihatkan Tanjiro yang sedang berada di dalam alam bawah sadarnya. Dia mendengar suara Nezuko yang mengajaknya untuk pulang, dan Tanjiro juga sudah lelah dengan semua kejadian ini. Dan dia juga berharap ingin kembali lagi pada adiknya. Tapi, muncul Muzan yang mulai menghasut Tanjiro agar tidak termakan oleh omongan orang-orang itu.
supaya keinginannya menjadikan Tanjiro sebagai Raja Iblis bisa terwujud. Dengan keteguhan hatinya, Tanjiro tetap pada keinginannya yang ingin kembali kepada orang-orang terdekatnya. Dengan dibantu oleh tangan dari orang-orang terdekatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, lalu dari atas muncul tangan Nezuko yang meraihnya ke dalam tumpukan bunga wisteria. Pada akhirnya, Tanjiro berhasil kembali menjadi manusia seperti dulu. Muzan pun kalah dan akhirnya menghilang dari alam bawah sadar Tanjiro untuk selamanya. Saat Tanjiro tersadar, dia melihat Nezuko dan teman-temannya yang menangis serta beberapa pasukan pemburu iblis yang bersorak gembira karena Tanjiro telah berhasil kembali. Di sisi lain, Kanao ternyata masih hidup setelah sebelumnya terkena serangan dari Tanjiro dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Sementara itu, Yushiro yang sedang bersembunyi dari sinar matahari menangis bahagia sambil memegang jepit rambut milik Tamayo. Karena pada akhirnya, pertempuran panjang antara pasukan pemburu iblis dan Muzan telah berakhir. Dan itulah kisah Tanjiro yang menjadi iblis melawan para pemburu iblis. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga untuk komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.